Oke, sekarang kita akan ngebahas tentang sebenarnya ini tuh series untuk genetika, tapi kita juga harus tahu dulu sebenarnya komponen dari genetika itu apa ya. Jadi kita nggak akan jauh-jauh dari yang namanya DNA, gen, kemudian kromosom, terus bagaimana caranya meregulasi gen, dan nanti ada ekspresi gen gitu, sehingga nanti akan dihasilkan molekul-molekul yang dari DNA itu diekspresikan gitu ya. Jadi ada proses replikasi, transkripsi, translasi, dan nanti akan dihasilkanlah namanya polipeptida ya. Polipeptida yang fungsional nanti akan jadi protein gitu. Jadi nanti baru kalau udah tahu konsepnya, kita lebih bisa mudah mempelajari genetika. Karena genetika itu kan sebenarnya ngomongin soal bagaimana sifat-sifat itu diturunkan dari orang tua ke anak-anaknya gitu ya. Nah sekarang kita tahu bahwa kita itu punya materi genetik ya. Materi genetiknya itu adalah DNA. Jadi kita harus tahu dulu struktur DNA. Jadi DNA ini adalah sebenarnya merupakan polinukleotida. Polinukleotida artinya poli itu banyak, nukleotida itu molekul penyusun dari si DNA. Jadi DNA ini terdiri dari banyak sekali nukleotida ya. Jadi DNA ini adalah double nucleotide acid gitu ya. Jadi ada dua rantai ya, double gitu ya. Ada dua rantai atau satu pasang ini yang mereka itu berpilin dan berikatan gitu ya. Jadi satu rantai ini itu dengan rantai yang warna hitam ini itu sifatnya antiparalel. Artinya kalau paralel itu sejajar, kalau antiparalel itu arahnya itu berlawanan. Jadi mereka sejajar tapi arahnya nggak sama tapi berlawanan ya. Nah, struktur DNA ini itu ditemukan oleh James Watson and Frederick Crick ya. Mereka menemukan bahwa si DNA ini itu berpilin gitu ya. Berpilin, jadi ini antiparalel. Jadi kalau misalnya warna hitam itu arahnya ke atas, kalau yang warna merah itu arah ke bawah. Mereka sama-sama sejajar, tapi arahnya yang berlawanan. Nah, satu panjang ini kalau dijabarin, yang warna hitam itu ini ya, satu nukleotida. Nah, yang warna merah ini satu nukleotida. Jadi, satu nukleotida itu tersusun atas molekul lain, yaitu molekul penyusunnya ada fosfat yang disimbolkan dengan P. Terus dia berikatan dengan karbon nomor 5 dari gula pentosa. Jadi, gula pentosa ini juga berikatan karbon yang C-nya dengan basa nitrogen. Basa nitrogen di sini itu disimbolkan dengan adenin atau A, di mana adenin ini nanti berikatan dengan basa nitrogen timin disimbolkan dengan T, yang mana T ini itu berikatan dengan gula pentosa juga gitu ya. Jadi gula pentosa yang di karbon nomor 1, terus fosfatnya berikatan dengan karbon nomor 5 dari gula pentosa. Kalau kita lihat arahnya, si yang gula pentosa yang berikatan dengan adenin itu dia arahnya kayak gini ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan kalau yang timin ini, basa nitrogen yang berikatan dengan gula pentosa itu arahnya itu kayak kebalik gitu ya. Jadi satunya di bawah, kalau ini tadi satunya di atas, duanya di atas jadinya, 3 di atas, 4-nya di sini, 5 di sini. Jadi sebenarnya mereka itu jadi kayak fosfatnya itu tetap berikatan dengan karbon 5, basanya berikatan dengan karbon 1, hanya saja kalau yang di sebelah sini arahnya karena arahnya berlawanan jadi seolah-olah kebalik gitu. Jadi fosfatnya yang seolah-olah di atas, terus gula pentosanya juga kebalik gitu ya. Nah, oke. Nah, tadi tuh dia hanya satu aja panjang yang ini ya, yang kita lihat. Nah, kalau ini misalnya yang area sini tuh berarti misalnya ada 3 nih ya.
3. Yang berarti yang berikatan dengan satu rantai yang hitam dengan satu rantai yang merah itu diikat dengan ikatan antara basa-basa nitrogennya gitu ya. Yang berwarna-warni ini berarti adalah basa nitrogennya. Nah, di sini kalau diuraikan lagi, jadi tadi satu ini dia basa jadi ini satu nukleotida ya. Ini satu nukleotida, ini satu nukleotida. Nah, terus yang di bawah ini juga satu nukleotida, bawahnya lagi satu nukleotida, seterusnya satu nukleotida gitu ya. Nah, jadi selain basa nitrogennya yang membuat mereka berikatan, ternyata misalnya kita ambil yang warna merah ya, yang warna merah ini atau yang warna hitam ini, itu gimana sih si nukleotida-nukleotidanya berikatan? Jadi cara berikatannya adalah satu nukleotida yang di atas ini itu berikatan dengan fosfat ya, yang fosfatnya ini berikatan dengan karbon yang nomor 3 di gula pentosa yang nukleotida pertama. Nah, sisanya si fosfat ini biasanya berikatan dengan karbon nomor 5 pada gula pentosa yang ini gitu. Nah, begitu juga yang ini gitu ya. Jadi satu nukleotida yang ketiga, yang urutan ketiga ini, itu fosfatnya berikatan dengan karbon ketiga dari gula pentosa di nukleotida kedua. Itu baru nanti yang fosfatnya berikatan juga dengan karbon kelima dari gula pentosa yang ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat arahnya itu kenapa 5-3 karena dimulai dari ikatan fosfat dengan karbon nomor 5 ya. Terus nanti gula pentosanya yang karbon nomor 3 itu berikatan dengan fosfat lain di nukleotida yang kedua ini gitu. Jadi 5-3 gitu ya. Terus 5-3. Nah, gitu ya. Terus basa nitrogennya di sini ada adenin disimbolkan dengan A, sitosin disimbolkan dengan C, dan guanin disimbolkan dengan G. Nah, tadi kan karena sifatnya antiparalel, maka kita lihat rantai yang warna merah ini gitu ya. Rantai warna merah itu juga arahnya 5-3, tapi bukan dari atas ke bawah. Kalau di sini berarti dari bawah ke atas gitu ya. Nah, sama sebenarnya. Jadi 5-3 ini tuh adalah arah dari ikatan fosfat dengan karbon nomor 5 di gula pentosa yang satu ini. Terus nanti karbon yang ketiganya itu berikatan dengan fosfat yang kedua di nukleotida yang kedua gitu. Jadi 5-3, 5-3, 5-3 gitu ya. Jadi kebalik. Oke. Nah, kita udah tahu bahwa struktur DNA itu dia adalah rantai ganda yang berpilin dan berikatan satu sama lain dan punya sifat antiparalel. Artinya mereka itu punya arah yang berlawanan gitu ya. Jadi ada yang 5-3 dari kanan ke kiri, ada yang 5-3 dari kiri ke kanan. Nah, lalu di sini ternyata ilmuwan juga menemukan gitu ya rata-rata dari si ini rata-rata dari apa sih namanya ya lebar ya. Lebarnya itu 2 nanometer, sedangkan panjangnya ini satu ini itu 3,4 nanometer atau kurang lebih 10 pasangan basa. Jadi ada 10 nukleotida gitu ya. 10 nukleotida segini. Gitu. Nah, terus jarak antara per nukleotidanya gitu ya dalam satu rantai itu 0,3 nanometer. Nah, ini sebenarnya bisa untuk mengetahui pasangan bahasanya itu apa aja gitu ya. Apakah adenin dengan timin kah, adenin dengan sitosin kah, adenin dengan guanin kah. Nah dengan adanya ukuran ini sebenarnya ilmuwan itu tahu bahwa ternyata adenin itu basa adenin selalu berikatan dengan basa timin. Basa guanin itu selalu berikatan dengan sitosin karena dari ukuran ini gitu ya. Jadi ilmuwan itu pernah misalnya menemukan bahwa di suatu organisme basa nitrogen adenin itu presentasinya sama dengan basa nitrogen timin.
gitu ya. Jadi hampir sama persentasenya. Jadi makanya mereka bisa dibilang berikatan gitu. Jadi kalau ada adenin di situ berarti timinnya ada di situ. Nah, yang menemukan ilmuwannya itu ada Erwin Chargaffs. Jadi ada Erwin Chargaffs, terus ada tadi James Watson dan Frederick Crick, lalu dengan bantuan Rosalind Franklin ya. Gitu. Jadi itu untuk mengetahui pasangan basa nitrogennya yang mana. Jadi tidak sembarang ya kalau misalnya adenin dia terus dia berpasangannya sembarang, apakah dari guanin, apakah dengan guanin atau apakah dengan sitosin. Jadi ternyata dengan adanya kita mengetahui ukurannya ini, maka dan juga mengetahui persentase. Misalnya satu organisme itu adeninnya berapa, terus ternyata timin itu sama gitu persentasenya dengan adenin. Jadi itu bisa memperkirakan bahwa adenin itu selalu berpasangan dengan timin, begitu juga dengan guanin gitu ya. Guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Nah, ini tadi adalah basa nitrogennya ya. Jadi macam-macam basa nitrogen itu ada basa nitrogen purin, terus ada basa nitrogen pirimidin. Jadi kalau purin itu dia punya dua jenis lagi. Jadi ada yang adenin dan ada guanin, sedangkan pirimidin itu ada sitosin dan timin. Jadi kalau purin itu dia molekulnya lebih besar dia ya, karena dia itu terdiri dari dua bangun ini. Sedangkan kalau pirimidin itu hanya satu gitu. Jadi ukuran purin lebih besar dibandingkan ukuran pirimidin. Nah, jadi yang berikatan itu apa? Kalau misalnya tadi adenin dengan timin, sitosin dengan guanin, berarti adalah basa purin itu berikatan dengan basa pirimidin gitu ya. Jadi tidak basa purin dengan basa purin atau basa pirimidin dengan basa pirimidin. Nah, ini tadi pengukurannya gitu ya. Jadi ketika ilmuwan itu dengan adanya misalnya perkiraan ini, ukuran 2 nanometer ini, terus misalnya coba dipasangkan basa purin dengan basa purin, yaitu adenin dengan guanin, maka ukurannya itu nggak persis 2 nanometer, tapi lebih dari 2 nanometer. Berarti ini tidak bisa gitu ya, perkiraan ini tidak benar. Lalu misalnya basa pirimidin dengan pirimidin, misalnya sitosin dengan timin ya, ternyata ukurannya itu bukan 2 nanometer persis, tapi kurang dari 2 nanometer. Lalu kalau misalnya basa purin dan pirimidin, misalnya sitosin dan guanin ternyata pas gitu ya 2 nanometer. Jadi ini aja gitu ya tebakan yang benar. Jadi purin dan pirimidin gitu ya yang berikatan. Jadi sitosin dengan guanin, adenin dengan timin. Nah, tadi kita udah tahu kalau struktur DNA itu dia adalah double helix atau rantai ganda yang berpilin dan setiap dari rantai tersebut berikatan dengan rantai yang pasangannya gitu ya, yang memiliki sifat anti paralel. Nah, sekarang ada yang namanya struktur kromosom gitu. Jadi apa sih kromosom ini? Jadi kromosom ini tuh sebenarnya bentuk dari DNA yang berkumpul dan kemudian membentuk struktur yang padat atau terkondensasi. Jadi dia itu bentukan DNA yang padat gitu ya. Jadi karena rantai DNA itu dia sebenarnya panjang banget gitu kalau diurai dan harus cukup dalam satu sel, maka dia nggak bisa gitu ya kalau terurai gini. Jadi harus bentuk padat gitu biar dia muat di misalnya nukleus gitu ya. Jadi kromosom ini sebenarnya terdiri dari DNA sebenarnya, hanya saja bentukannya dia padat gitu. Jadi dia sebenarnya DNA tapi ada juga proteinnya. Jadi protein inilah yang nanti akan membantu pengemasan dari DNA ini biar bisa dia terkondensasi atau padat. Nah, jadi kita lihat struktur dari kromosom. Di sini ada telomer. Telomer ini yang ujung-ujung ini yang warna kuning. Nah, telomer ini tuh fungsinya adalah untuk mempertahankan kestabilan, gitu ya. Jadi mempertahankan bentuk dari kromosomnya ini agar bisa padat dan juga melindungi agar si struktur DNA-nya yang ini itu tidak misalnya terdegradasi atau dia kayak hilang. Jadi kayak penutup gitu ya, melindungi si isinya. Nah, lanjut ada sentromer. Sentromer ini biasanya adalah tempat
si satu kromosom ini dengan kromosom yang ini itu bisa berikatan gitu ya. Jadi itu sebenarnya ini satu kromosom, terus ini satu kromosom, tapi karena adanya sentromer, jadi kita bisa lihat dia itu melekatnya di daerah mana, di bagian mana ya. Itu sentromer, jadi tempat pelekatan sister kromatid dan pelekatan benang spindle. Jadi apalagi sister kromatid itu ya. Jadi sister kromatid itu sebenarnya adalah pasangan gimana ya? Dia itu hasil dari satu kromosom ini misalnya. Ini kan misalnya cuma satu, tadinya tuh satu kromosom. Tapi karena ada pembelahan sel untuk nanti sel itu membelah kan dia harus punya isi ya. Jadi isinya tuh sama dengan isi sel awalnya gitu. Jadi harus dibelah dulu. Nah, hasil pembelahan itu menghasilkan kromosom duplikasinya gitu ya, yang ini gitu. Jadi sister chromatid itu adalah ya apa namanya, kromosom yang hasil pembelahan gitu. Jadi mereka itu punya sifat yang mirip ya. Lalu ada juga lengan. Ini lengan ya. Ini lengan gitu. Jadi lengan itu yang ini ya. Jadi lengan itu terdiri dari DNA dan juga protein ya, protein histon tadi ya, yang untuk membantu si DNA itu bisa padat gitu ya, padat. Jadi kayak gini kan, kita tahu DNA itu kayak terurai. Nah, kemudian ketika dia terurai, terus nanti dia akan kayak menggulung-gulung-gulung gitu. Jadi protein histon lah yang membantu si DNA itu bisa menggulung gitu ya. Terus nanti habis satu kali gulungan nanti digulung lagi gitu ya. Jadi lebih padat. Nah, ini ya. Jadi yang kita lihat kan dia satu kromosom gini, tapi ternyata kalau diurai lagi itu butuh proses penggulungan yang berkali-kali ya. Nah, terus habis itu kita lihat lagi uraiannya, ternyata yang membuat si DNA itu bisa tergulung itu karena dengan protein histon gitu ya. Jadi protein histon itu yang membantu si untai DNA itu bisa tergulung, terus nanti ketika protein histonnya dihilangkan jadinya terurailah DNA ini gitu ya. Nah, DNA ini sebenarnya kan kita itu di mana sih sifat itu gitu ya, di mana sih kayak materi genetiknya. Nah, materi genetiknya itu sebenarnya ada di DNA. Jadi DNA itu dia akan punya daerah-daerah yang bisa diekspresikan atau yang disebut sebagai gen yang akan nanti kalau diekspresikan itu akan menunjukkan suatu sifat tertentu gitu. Misalnya dengan satu kromosom ini itu tuh lengkap semua sifat-sifat manusia ada di sini gitu, satu kromosom aja ya, karena karena kita tahu bahwa rantai DNA itu panjang banget gitu ya, jadi semua informasi genetik itu ada di situ gitu ya. Jadi misalnya daerah segini ini tuh misalnya untuk gen mata gitu ya, bisa jadi misalnya daerah sini ini untuk gen hidung gitu ya, misalkan. Jadi semua satu kromosom ini itu membawa semua informasi genetik individu manusia misalnya ya, karena di sana itu akan ada daerah DNA yang bisa terekspresikan dalam bentuk nanti sifat gitu ya, protein gitu. Jadi daerah-daerah yang bisa diekspresikan itulah gen itu ya. Nah, ini tadi kromosom, kemudian ada kromatin. Kromatin itu berarti bentuk dari DNA yang terurai, itu kromatin ya. Kemudian ada nukleosom, ini ya. Nukleosom itu berarti ada histon dan DNA yang tergulung ini. Terus ini DNA ya. Nah, kemudian jadi misalnya satu individu ini kayak organisme kecil semacam yeast gitu ya, atau khamir gitu ya. Dia itu misalnya punya sejumlah kromosom di dalam tubuhnya itu 34 ya. 34 kromosom. Terus misalnya tomat itu 24 kromosom. Kalau manusia itu misalnya 46 kromosom. Nah, sebenarnya jumlah kromosom yang banyak itu tidak mempengaruhi tingkat takson ya. Misalnya dengan organisme yang kecil dibandingkan dengan tomat, harusnya kan kalau dia mengikuti jumlah kromosom sama dengan tingkat takson, berarti kan yang
organisme kecil itu lebih maju ya, karena dia lebih banyak nih jumlah kromosomnya. Nah, itu ternyata enggak ya. Jadi tomat itu walaupun dia itu organisme multiseluler ya, dia hanya punya jumlah kromosom 24 gitu ya. Jadi enggak mempengaruhi itu jumlah kromosom dengan tingkat takson. Nah, nanti kita akan bahas apa sih karyotipe itu gitu ya. Nah, karyotipe ini tuh sebenarnya adalah ilustrasi dari kromosom yang ada pada suatu individu gitu. Misalnya ini manusia nih, manusia tuh punya karyotipe yang seperti ini gitu ya. Jadi kita itu terdiri dari 46 kromosom atau 23 pasang atau 23 set kromosom ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5 sampai 23. Jadi yang 23 ini itu kenapa nggak pakai angka, tapi pakainya huruf gini karena untuk membedakan. Jadi kromosom itu terdiri dari kromosom untuk membentuk tubuh ya. Sedangkan yang ini, satu ini yang terakhir itu adalah kromosom yang untuk menentukan jenis kelamin gitu ya, atau seks. Nah, namanya beda jadinya. Kalau yang dari 1 sampai 22 itu autosom, sedangkan yang ke-23 ini adalah gonosom. Jadi yang autosom itu untuk menentukan sifat tubuh ya. Sedangkan kalau yang 23 ini, yang ke-23 itu gonosom ini itu untuk menentukan jenis kelamin gitu. Nah, dari mana tadi 23 jadi 46? Karena setiap dari 23 itu punya dua set ini atau apa ya namanya dua jumlah duanya ini gitu ya. Jadi kita bisa hitung kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi setiap dari satu kromosom itu ada dua gitu ya. Yang nomor 2 juga ada dua gitu. Jadinya bisa dibilang 46 atau bisa juga 23 set gitu. Jadi mana satu setnya itu ada dua gitu ya. Nah, ini tadi ya autosom itu untuk tubuh, gonosom itu untuk determinasi seks atau penentuan jenis kelamin. Jadi biasanya penulisannya kayak gini gitu. Jadi kalau manusia itu 22AA plus XX atau 22AA XY gitu ya. Nah, maksudnya adalah 22 autosom ya dan XX gitu. XX ini itu menentukan jenis kelamin ya. Terus kita juga bisa nulisnya bukan 22AA atau XX plus XX, tapi 44A plus XX. Gitu. Jadi mau kita bilangnya itu 22 set atau 44 jumlahnya. Gitu, 44 jumlahnya untuk autosom gitu ya. Dan 2 yang untuk sel kelamin, untuk menentukan jenis kelamin ya. Nah, misalnya kalau ayam dia 78 gitu ya. Jadi kalau ayam itu lebih banyak ya dibandingkan kita aja. Tapi tentunya kita lebih taksonnya lebih maju. Jadi nggak menentukan sekali lagi jumlah kromosom itu lebih banyak itu lebih maju ya si taksonnya. Nah, ayam itu 78 nih. Jadi autosomnya itu ada 76 ya. Ada 76 terus satu setnya itu adalah untuk determinasi seks gitu ya, ZW. Jadi beda, bukan XXXY. Kalau XXXY itu untuk manusia, jadi apa si sel si gen kelaminnya, tapi kalau untuk ayam itu ZW gitu. Nah, dimana kalau dia XX itu adalah nanti yang akan lahir itu adalah manusia yang punya jenis kelamin perempuan, sedangkan kalau XY itu adalah laki-laki. Nah, sebenarnya dari mana sih XX dan XY ini? Jadi, ketika terjadi fertilisasi, kan sel zigot itu kan dimulai dari penyatuan sel sperma ayah dan sel ovum ibu gitu ya. Jadi, nanti ayah itu misalnya ketika dia punya sperma yang nyampe ke sel telur ibu yang X, kalau ibu itu tetap X ya dia. Jadi yang menentukan jenis kelamin itu sebenarnya laki-laki ya, anak si bapak gitu ya. Jadi kalau spermanya itu dia yang nyampe ke ovum ibu itu adalah X, maka nanti jadi anak perempuan, jadinya kan XX ya kalau digabungin. Terus kalau yang nyampe ke
ovum ibunya Y, maka dia akan jadi laki-laki karena XY gitu ya. Nah, ini ya. Jadi kalau kita bicara sel gamet ya, itu dia sifatnya haploid atau N karena haploid di sini nanti untuk membantu fertilisasi jadinya zigot biar nanti jadinya 2N gitu ya. Jadi nanti setengahnya itu dari ayah, setengahnya itu dari ibu gitu. Jadi N ditambah N jadinya 2N gitu ya. Jadinya nanti zigotnya tetap 2N. Tapi sel kelaminnya makanya jadinya setengah-setengah gitu. Nah, sementara kalau sel somatik dia tadi memang sifatnya diploid gitu ya, 2N. Gitu. Nah, sel rekayasa beda lagi. Gitu. Itu sebenarnya adalah kayak ada teknik untuk bisa menambahkan si N-nya itu gitu ya. Kalau normalnya dia 2N, dia bisa ketambah lagi jadi tambah lagi N1 jadi 3N, ketambah lagi 2 jadi 4N, atau bisa sampai 6N gitu ya. Jadi ini tuh sebenarnya kayak rekayasa yang dilakukan oleh manusia untuk menambah sifat dari si kromosomnya gitu ya. Jadi maksudnya itu N itu satu ya, satu kromosom. Kalau 2N berarti 2 kromosom. Atau dua set ya ini. Ini satu set aja. Satu set itu berarti maksudnya satu itu isinya satu. Kalau ini satu isinya 2. Satu set isinya 2 gitu. Nah, ini tadi ya karyotipe maksudnya adalah satu set itu isinya 2 ini. 2 ini 2 gitu ya, ini 2. Nah, kalau yang kromosom kelamin itu dia ada X, ada Y gitu ya misalnya. Jadi misalnya ini dari ayah, ini dari ibu gitu. Oke. Nah, jenis-jenis karyotipe tadi adalah berarti profil kromosom, kita bisa melihat bentuk dari kromosomnya, kemudian jumlahnya berapa gitu ya dari si individu makhluk hidupnya. Kita bisa mengidentifikasi ukuran dari kromosomnya, jumlah kromosom, dan bentuk kromosom di sini ya. Jadi ukuran dari kromosom itu sekitar 0,25 mikrometer sampai 30 mikrometer, dimana kalau manusia itu dia ukurannya 4 mikrometer gitu. Jadi di antara ya, nggak besar banget tapi sedang. Nah, kemudian kita bisa lihat bentuk kromosom ini tuh dari sentromernya gitu ya. Ada yang namanya metasentrik. Metasentrik itu kalau sentromernya itu ada di tengah. Jadi lengannya itu terbagi sama panjang. Kalau submetasentrik itu dia hampir kayak ke atas si sentromernya atau pelekatannya, sehingga lengannya itu enggak sama panjang gitu ya. Tapi hampir di tengah, tapi enggak persis di tengah. Nah, kalau akrosentrik itu dia si sentromernya itu letaknya hampir di ujung gitu ya. Kelihatan banget nih yang lengan kecil sama lengan panjangnya. Nah, sedangkan kalau tendrosentrik itu dia tidak terbagi jadinya lengannya gitu ya, nggak terbagi dua lengan tapi hanya satu lengan panjang aja karena sentromernya itu ada di ujung. Kalau yang telosentrik ini tuh nggak dimiliki oleh manusia, jadi kita hanya miliki metasentrik dan akrosentrik. Seperti apa kita lihat. Jadi ini kan karyotipe manusia ya, jumlahnya 23 set ya. Nah, coba kita lihat yang ini dulu, metasentrik ya. Metasentrik itu dia sentromernya di tengah. Yang sentromer di tengah itu yang warna merah nih, yang di lingkaran merah. Jadi ini ya, ini lengannya nih kebagi sama panjang. Ini juga, ini juga, ini juga, ini juga. Ya. Sedangkan kalau submetasentrik yang hampir di tengah, itu yang warna putih ya, ini hampir apa namanya, hampir di tengah nih ya, tuh hampir sama tapi nggak sama panjang. Terus kalau yang hampir di ujung akrosentrik itu berarti yang warna kuning, ini ya, ini ujungnya nih, hampir di ujung ya. Oke. Nah, sekarang istilah baru lagi itu alel. Jadi alel itu apa sih? Alel itu sebenarnya kayak variasi gen. Jadi kita tahu kan bahwa ketika terjadi replikasi kromosom, itu dari satu kromosom itu nanti kan akan
terduplikasi ya, atau tergandakan. Jadinya nanti ada kromosom hasil dari penggandaan itu gitu ya. Jadi misalnya ini satu kromosom yang originalnya. Terus nanti kan mereka kan digandakan nih, jadinya ini penggandaannya. Nah, penggandaannya ini itu bisa jadi sama persis, bisa jadi juga agak beda gitu ya, nggak sama banget. Atau ya hampir sama tapi nggak sama gitu ya. Jadi alel itu adalah variasi gen. Jadi alel itu menggambarkan si kromosom ini dengan kromosom ini itu mereka adalah kromosom yang mirip tapi nggak sama gitu ya. Karena mungkin aja ada variasi. Misal di kromosom ini itu kita lihat daerah sini itu untuk lokus L besar. Lokus di sini maksudnya daerah ya. Jadi kayak kita hanya pengen daerah sini aja nih yang mau kita tahu gitu ya. Nggak semua. Jadi daerah ini aja. Ternyata di kromosom gandaannya itu dia di daerah lokus ini L juga, L besar juga. Tapi bisa jadi bukan L besar, tapi L kecil gitu ya. Bisa jadi gitu ya. L besar, L besar, L besar, L kecil, atau L kecil, L kecil. Jadi bisa jadi sama, gennya bisa jadi beda gitu, ada variasi. Jadinya alel itu nanti akan bisa dipakai untuk melihat adanya variasi dari suatu sifat atau gennya. Misal, ada 3 kemungkinan di sini. Jadi ada homozigot dominan, artinya L besar ini dari kromosom 1, L besar ini kromosom ini. Ya. Terus ada lagi misalnya homozigot resesif. Jadi homozigot resesif itu, homozigot dulu deh. Homozigot itu artinya sama ya, sama. Mereka tuh sama, benar-benar L besar, L besar. Jadi sama nih jenisnya. Atau satu jenis. Tapi yang beda dari sini dominan dan resesif. Kalau dominan itu berarti kalau gennya itu sama, dua-duanya L besar, maka nanti sifatnya akan muncul. Karena dominan itu akan yang muncul gitu ya. Sementara kalau resesif, ini misalnya L kecil, L kecil. Jadi nanti nggak muncul nih gitu ya, nggak muncul sifatnya karena dia resesif. Resesif itu artinya kayak dikalahkan ya, dikalahkan dengan dominan. Gitu. Nah, artinya nanti ada kemungkinan ketiga, dia bisa jadi heterozigot. Heterozigot artinya satu kromosom yang depan atau yang satunya itu beda dengan yang kromosom yang ini dari sifat yang mau ditentukan, misalnya L besar, L tadi ya. Jadi heterozigot itu berarti ada L besar, misalnya dari kromosom yang sini, tapi yang dari kromosom sini bukan L besar tapi L kecil gitu ya. Jadinya yang akan muncul bukan L kecil tapi L besar. Selalu yang muncul itu adalah yang dominan ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau homozigot resesif yang munculnya apa? Yang resesifnya karena nggak ada yang dominan di sini, nggak ada L besar, adanya semuanya L kecil. Jadi yang muncul nanti L kecil. Sementara kalau dia dipasangkan dengan L besar, maka L kecilnya nggak bakal muncul. L kecilnya akan ketutup atau dia nggak kelihatan nantinya. Gitu ya. Kita lihat di sini contohnya. Misalnya kita pengen tahu gitu ya. Ada yang memiliki rambut keriting gitu ya. Rambut keriting. Jadi misalnya nih, ini ibu, ini ayah, ini anaknya 2. Punya rambutnya hitam coklat ya. Yang satu rambutnya lurus, yang satu rambutnya keriting. Nah, dia ini tuh emang anaknya bapak ibu ini. Kalau iya, kenapa gitu? Kalau enggak, kenapa? Nah, sebenarnya ini tuh bisa, jadi si alel ini tuh bisa membantu kita untuk menelusuri apakah si anak ini yang punya rambut keriting ini tuh punya dia tuh anak ayah dan ibu yang rambutnya lurus ini kah gitu ya atau enggak. Nah, jadi misalnya yang kita mau sorotin itu adalah bentuk rambut yang keriting dan rambut yang lurus. Jadi kita lihat dulu dari anaknya ya. Anaknya ini yang satu dia rambutnya lurus. Kalau rambut lurus, oke, kita tentuin dulu. Rambut lurus itu adalah sifat dominan ditandai dengan L besar. Rambut keriting itu adalah sifat resesif ditandai dengan L kecil. Nah,
Setelah kita menentukan yang mana sifat dominan, yang mana sifat resesif, sekarang kita ke masing-masing anaknya ini. Anaknya yang pertama ini, dia rambutnya lurus, berarti dia itu punya alel L besar, ya, atau L besar, L kecil, bisa jadi gitu ya. Yang penting ada L besarnya deh, gitu ya. Sedangkan kalau yang punya anak yang kedua ini dia rambut keriting, berarti nggak mungkin dia ada L besar, karena kalau ada L besar berarti dia harusnya nggak rambut keriting dong, harusnya rambut lurus gitu. Jadi dia pasti homozigot resesif gitu, karena dua-duanya harus resesif L kecil biar menampakkan rambut keriting, karena rambut keriting itu kan tadi sifatnya resesif ya. Nah, setelah kita tahu bahwa anaknya itu alelnya apa, kita nanti bisa misalnya menebak juga ayah ibunya alelnya apa. Nah, karena anak yang kedua itu ada L kecilnya, anak pertama itu ada L besarnya, maka ibunya bisa jadi punya L besar dan L kecil gitu ya. Gitu. Kenapa L besar L kecil? Kenapa nggak L besar L besar? Kalau L besar nanti nggak punya anak keriting rambutnya gitu, karena anak keriting itu harus ada L kecil gitu ya. Nah, kalau ayahnya juga pasti ada L besarnya, tapi nggak mungkin L besar, karena tadi kalau ada L besar dua-dua, berarti L kecilnya dari mana dong ya? Kalau L kecilnya nggak ada dari alel ayah dan ibu, berarti dia bukan anak ayah ibu ini gitu. Tapi kalau dia adalah anak ayah ibu ini, berarti harus ada L kecil masing-masing di ayah dan ibu gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita ke ekspresi gen. Jadi ekspresi gen ini tuh sebenarnya apa sih? Jadi gen itu kan kita tahu ya, dia ada di dalam DNA. Jadi ada daerah yang bisa terekspresikan dan akan menunjukkan sifat tertentu. Jadi kita misalkan ini ada bunga mawar nih. Bunga mawar ini bunganya warna merah, terus daun sama batangnya warna hijau gitu. Nah, kalau dari sini berarti apakah di bunga merah ini kromosomnya beda dengan di yang batang hijau dan daun hijau? Jawabannya adalah enggak. Jadi dua-duanya punya kromosom yang sama ya. Jadi satu kromosom itu kan semuanya ada sifat-sifat bunga merah, ada sifat-sifat batang hijau. Tapi gimana caranya biar di kromosom yang bunga merah itu nanti warnanya merah, bukan warna hijau. Dan yang batang itu kenapa warna hijau nggak warna merah, tapi sama-sama punya kromosom yang sama. Nah, disinilah terjadi yang namanya ekspresi gen. Jadi di bunga merah itu kromosomnya kan terdiri dari untaian DNA ya, di mana untaian DNA itu ada gen yang mengatur warna gitu ya. Nah, di bunga merah di bagian bunga itu gennya di DNA itu yang akan aktif adalah yang warna merah. Jadi nanti yang terekspresikan itu warna merah. Nah, bentuk ekspresinya adalah sebenarnya dari pembentukan protein yang nanti akan memunculkan warna merah gitu. Nah, protein itu dari mana? Protein itu dari penyusunan polipeptida. Nah, polipeptida itu dari mana? Polipeptida itu dari asam-asam amino. Asam amino itu dari mana? Asam amino itu dari proses ya pembentukan protein gitu ya di ribosom. Nah, jadi nanti sebenarnya gen yang ada di DNA tersebut di bunga itu yang terekspresikan, yang aktif itu adalah gen yang akan mengekspresikan protein warna merah. Yang warna hijau nggak aktif gitu. Padahal ya ada gen yang warna hijau di DNA itu ya. Tapi karena dia di bunga, nah si gen untuk mengekspresikan warna hijaunya nggak aktif, walaupun ada gitu ya. Nah, sebaliknya kalau misalnya di batang atau di daun yang warnanya hijau, kromosomnya itu terdiri dari untaian DNA yang sama sebenarnya dengan yang ada di bunga. Tapi karena dia itu di batang dan di daun, gen untuk yang warna hijau yang aktif, sementara gen untuk warna merah itu nggak aktif gitu ya. Nah, lanjut ya, kita berarti udah tahu ya secara gambaran itu seperti apa sih adanya
hubungan antara materi genetik yang diekspresikan yang akan nanti memunculkan suatu sifat yang bisa kita lihat gitu ya. Nah, sekarang kita mulai mungkin lebih spesifik ke prosesnya. Jadi, untuk yang sekarang kita akan ngeliatin proses replikasi. Jadi, replikasi itu berarti penggandaan ya. Kita menggandakan materi genetik yang ada di kromosom tersebut untuk nanti dihasilkan kromosom yang gandaannya gitu ya. Nah, tujuannya adalah sebenarnya untuk persiapan agar si sel itu nanti sebelum membelah. Jadi ketika sel itu membelah dari 1 jadi 2, kan berarti di dalam sel itu harus menyiapkan isi-isinya yang sama gitu ya, yang jumlahnya ganda juga, biar nanti ketika dia ada pembelahan, ada isinya gitu. Jadi isinya itu bukan cuma satu untuk satu sel aja, tapi juga untuk dua sel ini gitu ya, dua sel yang nanti akan membelah. Jadi masing-masing akan punya isi dan isinya itu salah satunya adalah materi genetik. Makanya digandakan terlebih dahulu atau terjadi dulu proses replikasi gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke penggandaan atau proses replikasi ya. Jadi nanti si untai ini itu sebelum direplikasi itu harus dilepas dulu ininya, pilir apa namanya, ikatan si basa-basa nitrogennya, biar rantai yang warna hitam sama rantai yang warna merah itu bisa digandakan masing-masing gitu ya. Jadi biar tidak menyulitkan sebenarnya. Jadi nanti dibuka dulu ikatannya biar mereka bisa terlepas ya. Nah, jadi ada dua sebenarnya jenis replikasi yang akan terjadi tergantung dari rantainya. Jadi nanti ada rantai yang akan masuk proses replikasi yang itu leading strand. Nanti dulu ya, jadi nggak usah bingung dulu. Jadi kita sebutin dulu. Jadi ada satu yang leading strand dan ada juga rantai yang akan masuk ke replikasi yang dia lagging ya. Lagging. Tulisannya tuh ini, lagging gitu ya, lagging. Nah, sekarang kita ke leading dulu ya. Oke. Nanti bisa kelihatan deh. Jadi sebenarnya baik. Oh, enggak nih, leading dulu dah ya, leading dulu. Jadi kita ke leading dulu. Jadi proses replikasi yang nanti rantainya itu akan masuk ke proses yang leading strand. Jadi leading strand ini tuh adalah proses replikasi yang akan dijalani oleh rantai yang punya arah 5 ke 3 ya. Punya arah 5 ke 3. Jadi arahnya nanti dari 5 ke 3. Nah, proses dari leading strand ini nanti akan proses replikasinya akan cepat dan akan berlanjut. Jadi nggak keputus-putus gitu ya. Nah, enzim yang akan dipakai itu atau komponen yang akan terlibat dalam proses replikasi leading strand itu ada primase, enzim, kemudian basa nukleotida. Ini nanti yang akan ditambahkan atau yang akan jadi bahan untuk penggandaannya. Terus ada DNA polimerase 1, ini enzim. DNA polimerase 3, ini enzim. Helikase, ini enzim. Topoisomerase enzim. Single strand binding protein, ini tuh nanti protein ya, yang akan membantu proses replikasi. Terus ada lagi RNA primer, ini juga RNA gitu ya, jadi dia bukan enzim. Nah, tadi ya, berarti kita harus membuka dulu nih gitu ya, si pilihan ini biar mereka itu bisa kepisah rantainya. Ikatannya maksudnya ya. Jadi nanti akan digandakan masing-masing rantai 5, 3 yang hitam ini dengan rantai 35 ini ya. Masing-masing nanti akan digandakan dengan caranya yang sendiri-sendiri. Ada yang nanti menjalani leading dan ada yang menjalani lagging. Nah, untuk tahapan pertama, untuk membuka ikatan, kita pakai menggunakan enzim topoisomerase. Ini ya, topoisomerase ini berarti berperan untuk membuka puntiran atau lilitan dari DNA ini. Jadi dia akan start di titik yang warna pink ini, di mana titik warna pink ini tuh adalah titik awal ya yang nanti mau direplikasi. Jadi si topoisomerase ini tuh tergantung yang mau digandakan itu daerah DNA yang mana gitu ya.
Jadi digandakan dulu, dibuka dulu puntirannya ya, nanti arahnya berarti ke sana, ke kanan gitu ya, karena titiknya dari kiri. Nanti dibukanya dari kiri ke kanan. Nah, setelah dibuka seperti ini gitu ya puntirannya, ikatan basa nitrogennya ini belum terputus ya, tapi baru terbuka dulu biar dia lebih mudah lagi nih untuk enzim yang lain. Nah, selanjutnya setelah topoisomerase sudah selesai melakukan tugasnya, nanti dilanjut dengan single strand binding protein, di mana nanti setiap dari single strand binding protein itu akan melekat di masing-masing rantai gitu ya, rantai merah dan rantai hitam ini gitu. Tujuannya adalah sebenarnya untuk menstabilkan untai DNA agar mereka itu nggak terlilit lagi gitu ya. Jadi percuma si topoisomerase buka, tapi nanti dia akan terpilih lagi. Nah, untuk mencegahnya kita perlu single strand binding protein gitu ya. Nah, setelah itu ada enzim yang namanya helikase, di mana enzim helikase inilah yang akan memutus rantai dari basa-basa nitrogen ini gitu, sehingga terpisah mereka, nggak ada lagi tuh ikatannya. Nah, setelah itu, karena ini kita pakai leading strand dulu, jadi versi yang leading strand, maka nanti akan ada enzim primase. Enzim primase ini, yang warna pink ini, itu akan membawa RNA primer ya. RNA primer ya. Dia yang membawa RNA primer yang nanti akan, di mana RNA primer itu akan menginisiasi sintesis DNA. Jadi RNA primer ini tuh kayak titik di mana dia yang akan memulai sintesis DNA. Jadi nanti setelah ini ditaruh, nanti akan ada lanjutannya gitu ya. Akan ada lanjutan atau yang akan melanjutkan kayak proses replikasinya. Nah, leading strand ini itu akan dilakukan di rantai yang warna merah. Kenapa? Karena kita lihat ya, rantai yang warna merah itu dia kan arahnya 35 nih. Nah, tapi daerah awalnya di sini, berarti kita tahu bahwa kan rantai DNA itu kan dia pasangannya kan berarti anti paralel ya. Berarti arahnya juga dari kiri ke kanan kan. Kalau dari kiri ke kanan dengan mengikuti dengan mengikuti yang rantai awalnya, maka nanti arahnya ini 5, dari 5 sini baru 3 ke sana gitu ya. Jadi yang leading strand itu nanti ada di rantai original yang 35 gitu ya, karena origin startnya di kiri gitu. Beda lagi nanti kalau di kanan gitu ya, jadi nanti tergantung gitu ya, yang mau direplikasi itu dimulai dari mana. Nah, karena dimulai dari kiri, terus nanti yang ngikut aja, berarti nanti RNA primernya itu nanti dia punya ujung 5 di sini dan ujung 3 di sini ya. Gitu. Jadi nanti primase akan bawa RNA primer ke sebelah sini gitu ya. Jadi yang akan menjalani leading strand itu yang ini, yang sebelah atas. Sedangkan yang ini, yang bawah, itu nanti akan menjalani proses lagging ya. Kita nanti akan lihat proses lagging itu seperti apa. Oke, sekarang kita ke proses leading strand. Jadi nanti, nah ya, kelihatan kan si RNA primernya ini nanti akan dibawa ke sini. Nah, setelah sudah dibawa ke sini, nanti primasenya akan lepas gitu ya, karena dia udah menjalankan tugasnya. Nah, ini tahapan inisiasi. Jadi dengan ujung 5, terus nanti ujung 3. Nah, nanti akan ada lanjutannya yang akan dilakukan oleh DNA polimerase 3. DNA polimerase 3 itu akan bawa nukleotida yang warna hitam ini, ya. Jadi setiap nukleotida dibawa oleh masing-masing DNA polimerase gitu. Jadi ini tergantung ya nukleotida yang mau ditambahkan di sini tuh ada banyaknya berapa. Kalau misalnya ada 10 berarti nanti DNA polimerasenya juga ada 10 gitu ya. Jadi nggak bawa satu DNA polimerase 3 itu nggak bawa semua, tapi bawanya satu nukleotida. Jadi nanti ditaruh di sini gitu ya berurutan. Nah, jadinya sudah selesai gitu ya, ini dipersingkat prosesnya. Lalu sudah jadi gitu ya. Jadi nanti ini sudah bentuk replikasinya gitu, replikasi dari rantai yang warna merah, yang hitam ini ya. Nah, sekarang kita lihat ke lagging. Kalau ke lagging prosesnya itu dia agak lambat dan dia itu terputus-putus ya. Jadi yang akan mulai itu adalah
primase lagi. Jadi primase itu akan bawa masing-masing kayak tadi ya, RNA primer kah? Ya, RNA primer ya. Dia akan bawa RNA primer, satu RNA primer. Jadi nanti satu primase itu akan bawa satu RNA primer dan ditaruhnya tuh nggak kayak di sini terus nanti lanjut di sebelah sini, lanjut sebelah sini, enggak. Tapi nanti di bawahnya itu ditaruhnya itu di kayak ada gapnya gitu loh. Jadi misalnya ini satu primase, ini dia bawa RNA primer taruhnya di sini. Terus nanti RNA primase yang kedua taruh RNA primernya di sini. Jadi enggak berlanjut gitu ya. Jadi ditaruh di gap, ada gapnya di sini ya. Ada gap yang agak luas, nanti yang akan dilanjutin untuk dari enzim yang lain. Nah, sebelum ke situ, kita fokus dulu kenapa sih dia lagging gitu, kenapa dia jadinya lambat gitu prosesnya. Karena dari kita lihat rantai yang mau direplikasi itu adalah rantai warna hitam ini, yang 53 ya. 53 ini itu nanti kalau dari origin of replication-nya atau dari titik awal replikasi itu kan dari kiri ya. Berarti nanti replikasinya atau yang replikanya itu bukan 53 tapi 35. Nah, karena 35 maka dia itu bukan syarat dari leading kan. Kalau syarat leading itu kan dia 53 nih rantainya. Makanya dia jadinya lambat gitu ya. Jadi yang dilihat itu harus dari rantai dan juga dari origin of replication-nya ya. Untuk menentukan leading dan lagging-nya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, setelah sudah ditaruh masing-masing si RNA primernya, si primasenya bakal pergi gitu ya. Karena dia udah menjalankan tugas dan nanti gapnya itu bisa sampai ini. Jadi ada variasi. Ada yang bisa sampai 100 sampai 200 base pair, jaraknya ada yang 1000 sampai 2000. Gitu. Oke, sekarang untuk bisa mereka tersambung nih, maka nanti ada DNA polimerase 3 yang akan membawa satu nukleotida untuk ditaruh di sebelah sini. Gitu. Oke. Kenapa ditaruhnya di sebelah sini? Kenapa nggak ditaruh di sebelah sini? Karena kita tahu tadi bahwa arah duplikasi itu tuh dari 5 ke 3 gitu ya. Jadi walaupun ini itu dia 35 ya, tapi tetap ya si duplikasinya dari 5 ke 3. Jadi nanti dari kanan ke kiri. Terus nanti kalau yang sebelah sini gimana? Nah, yang sebelah sini nanti ada lagi sebenarnya RNA primer di sini, terus nanti dari kanan ke kiri lagi gitu ya. Jadi nggak searah tuh, nggak ke sana, nggak ke kanan, tetapi ke kiri duplikasinya ya, tetap dari 5 ke 3. Jadi nanti ditaruh di sini masing-masing nukleotida gitu yang dibawa oleh masing-masing DNA polimerase. Nah, gini ya. Ditaruh terus akhirnya sudah nih. Udah ada lanjutannya. Nah, tapi ini kan masih ini ya, masih beda ya. Yang satu nukleotida, yang satu RNA primer. Nah, untuk menyamakan jenisnya maka ini dulu deh gitu ya. Nah, di lagging strand itu fragmennya, jadi kayak putusan-putusannya ini itu disebut sebagai fragmen Okazaki. Jadi kalau di leading nggak ada, kalau di lagging yang ada ya. Nah ini ya, untuk yang sebelah sini berarti RNA primer bakal dibawa lagi oleh primase di sebelah kanan. Terus nanti replikasinya dari kanan ke kiri. Gitu ya. Nah, tapi ini kan masih keputus-putus nih ya, putus-putus fragmen Okazaki-nya ada nih. Nah, untuk bisa dia smooth, maka nanti akan ada DNA polimerase 1 yang akan menggantikan RNA primer tadi menjadi DNA biar mereka sama. Nah, untuk mereka bisa saling menyatu, nanti ada DNA ligase yang akan menyambungkan gitu ya rantai-rantai yang masih keputus-putus ini. Jadi hampir ya akan mirip lah ya dengan replikasi di leading jadinya. Jadi prosesnya agak lebih lama emang untuk di lagging. Oke. Nah, sekarang kita ke RNA. Jadi kita udah tahu ya proses replikasi itu seperti apa. Jadi sekarang kita ke RNA. Jadi
Tadi kita sudah belajar juga DNA ya. Sekarang kita ke RNA. Jadi RNA ini tuh adalah ribonucleic acid. Jadi asam nukleat ya, asam nukleat. Yang bedanya apa dengan ini DNA ya? Jadi yang beda nanti kita lihat ya. Nah, RNA itu sebenarnya sama, dia polinukleotida juga kayak DNA. Tapi memang biasanya kalau DNA itu dia dua rantai, kalau RNA itu satu ya biasanya ya. Jadi ada yang RNA-nya juga double ya, ada juga yang DNA-nya itu single gitu. Jadi tapi biasanya DNA itu dia double ya, dua rantai, kalau RNA itu satu. Tapi dia sama-sama polinukleotida gitu ya. Nah, jadi satu nukleotidanya juga sama, dia terdiri dari fosfat, gula pentosa, dan juga ada basa nitrogennya gitu ya. Nah, yang beda pertama adalah di bagian basa nitrogen ya. Basa nitrogen di RNA itu ada satu yang digantikan dibandingkan dengan yang di basa nitrogen DNA ya. Kalau di RNA itu basa pirimidinnya itu bukan sitosin dengan timin, tapi sitosin dengan urasil. Jadi timinnya diganti tuh. Kalau di DNA itu dia berlaku timin, kalau di RNA dia berlakunya urasil. Tapi sisanya bahasa purinnya sama. Jadi bahasa RNA itu ada purin dan pirimidin. Nah, purinnya sama, ada adenin dan guanin sama kayak DNA. Sedangkan kalau di pirimidinnya itu diganti timinnya dengan urasil. Jadi ada guanin, sitosin dan urasil ya kalau di RNA. Nah, selain itu sebenarnya selain di basa nitrogen itu juga di bagian gula pentosa itu beda ya. Kalau di RNA itu gula pentosanya di karbon yang nomor 2 itu dia hidrogennya. Jadi si karbon di sini berikatan dengan hidrogen dan berikatan dengan O yang berikatan dengan H. Sedangkan kalau DNA itu karbon yang nomor 2-nya berikatan dengan H dan berikatan dengan H. Jadi O-nya hilang gitu ya. Kenapa makanya disebut sebagai deoksi? Berarti artinya deoksi itu artinya apa ya? Kekurangan oksigen gitu ya, atau oksigennya lepas. Sementara kalau ribosa dia lengkap tuh. Ada OH-nya gitu ya. Jadi karbonnya satu berikatan dengan oksigen, kalau yang ini berikatannya dengan hidrogen. Itu bedanya ya, selain di bahasa nitrogennya. Nah, selain proses replikasi yang udah kita pahami, sekarang ke sintesis ya. Gimana caranya si gen itu yang mau diekspresikan nanti akhirnya berujung pada penunjuk apa ya? Pemunculan sifat ya. Sifat itu sebenarnya adalah terjadinya sintesis protein gitu. Jadi sifat di sini tuh yang ditunjukkan adalah protein yang dihasilkan ya. Makanya kita harus tahu sintesis protein itu seperti apa. Nah, protein itu sebenarnya makromolekul yang sangat penting karena mereka lah yang membuat tubuh kita ya. Jadi selain dia itu adalah zat pembangun tubuh kita, makanya bahasa latinnya protein itu kan dari kata protos yang artinya utama ya. Jadi selain dia itu yang membangun tubuh kita, dia juga adalah ada bagian dari protein atau jenis dari protein itu dia sebagai enzim untuk mempercepat reaksi, ada yang berperan untuk perlindungan atau antibodi, ada yang struktural tadi ya untuk pembentukan tubuh gitu. Nah, protein ini itu ada yang dapat dari makanan. Jadi ketika kita makan kita dapat protein, tapi ada juga protein itu tuh yang dibuat oleh tubuh kita gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Jadi sintesis protein ini tuh terjadi ada beberapa proses. Pertama, transkripsi dan translasi ya. Nah, mulai dari sini di mana kromosom itu kan ada di nukleus. Di nukleus itu ada kromosom gitu ya. Nah, kromosom itu adalah bentuk kondensasi dari DNA. Jadi nanti yang akan ditranskripsi dan ditranslasi atau disintesis itu sebenarnya bahannya itu di DNA gitu ya. Jadi nanti dari nukleus ini terjadi yang namanya proses bentuk sebenarnya memilih yang mana sih dari sepanjang DNA itu yang mau diekspresikan ya atau mau disintesis proteinnya gitu ya. Nah, dari bagian yang mau
yang mau dipilih gitu ya. Misalnya kita mau mengekspresikan kayak protein tertentu ya. Jadi di DNA itu nggak semuanya itu yang dipakai, tapi hanya bagian tertentu aja gitu ya. Nah, bagian tertentu itulah yang nanti akan ditranskripsi menjadi bentuk bentuk dari transkripsinya atau bentuk dari bentuk dari hasilnya yang itu adalah mRNA. Jadi karena mRNA itu dia bentuknya lebih pendek dibandingkan DNA, maka lebih mudah sebenarnya untuk lakukan lebih lanjut gitu, karena ya DNA itu kan panjang banget, sementara mRNA itu ya yang diperlukan aja, yang mau dipakai yang mana gitu. Jadi nanti setelah mRNA ini tuh selesai ditranskripsi, maka nanti akan dikeluarkan dari nukleus ke bagian sitoplasma dan nanti akan diproses lagi si mRNA-nya itu gitu ya, diproses translasi, di mana nanti akan ada banyak komponen juga yang akan terlibat, yaitu ada RNA-T atau tRNA, terus tadi ini mRNA, terus nanti ada ribosom ya. Ribosom itu tadi terdiri dari ribosom subunit besar dan kecil, yang mana mereka itu komponen dari rRNA gitu. Sehingga nanti akan dihasilkan polipeptida, yang mana nanti akan lebih lanjut diproses jadi protein gitu ya. Nah, proses mentranskripsi DNA, terus nanti mentranslasi mRNA dan jadinya polipeptida, kemudian jadi lagi protein, itu adalah kayak disingkat menjadi dogma sentral gitu ya. Jadi proses dalam mensintesis protein itu tuh ya mulai dari DNA mana, daerah mana yang mau ditranskripsi, kemudian nanti daerah hasil transkripsinya baru ditranslasi jadi protein gitu ya. Namanya dogma sentral. Nah, sekarang kita sebenarnya proses transkripsi itu nanti hampir-hampir mirip dengan replikasi ya. Jadi nanti kan kita tinggal memilih yang mana nih, bagian mana yang mau ditranskripsi gitu ya. Terus nanti kan dihasilkan mRNA gitu ya. Nah, tapi mRNA itu belum bisa dipakai dan bisa diteruskan langsung menjadi bahan untuk translasi gitu ya, karena harus dimodifikasi dulu nih si mRNA-nya. Jadi mRNA yang dihasilkan dari proses transkripsi itu disebutnya sebagai pre-mRNA. Jadi mRNA yang belum matang gitu ya. Jadi harus dimatangin dulu nih atau dimodifikasi dulu. Nah, modifikasinya terjadi adalah mulai dari penambahan ujung 5. Jadi nanti di bagian jangan itu dulu ya. Jadi nanti mRNA itu dimodifikasinya dimulai dari penghilangan daerah-daerah yang nggak penting atau nggak dipakai ya. Jadi bukan berarti nggak penting, beneran nggak penting, tapi pada saat itu prosesnya tuh yang daerah itu tuh nggak dipakai gitu ya. Nah, namanya itu adalah intron. Jadi intron itu adalah segmen yang tidak mengkode protein. Jadi nanti kalau ada di situ tuh jadi akan membuang-buang energi gitu ya di translasi, dan juga bisa jadi tidak akurat gitu ya proses translasinya. Makanya daerah-daerah intron ini tuh dihilangkan gitu ya. Nah, di sini daerah intronnya itu ada di antara daerah ekson. Ekson itu apa? Ekson itu adalah segmen yang mengkode protein. Jadi di mRNA itu yang belum matang itu masih ada intron dan eksonnya yang saling campur gitu ya. Untuk kita bisa menghilangkan yang intinya yang mana, berarti eksonnya aja kan yang kita pertahankan. Nah, makanya intronnya dihilangin di situ ya. Jadi nanti rantainya bakal lebih pendek ya. Nah, lalu nanti ada penambahan ujung 5 dan ujung 3. Nah, ujung 5 ini tuh adalah sebenarnya kan ujung depan belakang ya. Untuk dia bisa terlindungi agar tidak terdegradasi si eksonnya, maka perlu ada penambahan. Atau juga nanti sebenarnya untuk dikenali di proses translasi. Makanya ada ujung 5 dan ujung 3. Ujung 5 di situ berarti ada penambahan gugus guanin di depan sini, dan nanti ada penambahan di ujung 3 setelahnya itu adalah poli A gitu ya. Poli A ini berarti kalau poli kan banyak ya, berarti rantai yang ditambahkan itu ada banyak nih yang mengandung adenin gitu ya. Jadi AA, U, AAA gitu. Jadi ada 2 adenin, ada urasil, dan ada 3 adenin gitu di ujung 3.
ya. Nah, lalu kenapa sih harus dimodifikasi? Yang pertama, untuk mematangkan mRNA ya. Yang kedua, untuk melindungi mRNA dari degradasi enzim hidrolitik gitu ya. Jadi kalau tidak dimodifikasi nanti mereka bisa aja terdegradasi sebelum ditranslasi. Terus yang ketiga, membantu ribosom melekat ke ujung 5 ya. Jadi nanti ribosom itu kan dipakai untuk translasi. Nah, untuk bisa si ribosom itu mengenali, oh ini nih yang mau ditranslasi gitu ya, dan yang dilekatkan, maka si ribosom akan mengenali ujung 5 ini gitu yang ada guaninnya. Oke, sekarang nah cara untuk apa ya? Jadi kan modifikasi untuk menghilangkan intron ini kan semacam kita kayak menggunting bagian yang mana yang nggak diperlukan ya. Nah, tapi setelah digunting kan mereka kan nggak nyatu ya. Cara mereka menyatukannya itu kayak dilekatkan lagi gitu ya, ekson-eksonnya. Nah, proses ini itu dilibatkan yang namanya RNA splicing. Jadi, splicing lagi ini tuh adalah peristiwa untuk memotong intron dan menyambungkan ekson-ekson ya. Nah, yang dilibatkan adalah RNA splicing, di mana yang disebutnya sebagai splisosom, di mana splisosom ini itu terdiri dari 4 small nuclear ribonukleoprotein. Jadi ada masing-masing unit lagi yang kecil gitulah. Ini yang akan berperan dalam memotong intron dan melekatkan ekson-ekson gitu. Nah, sekarang kita udah dapat misalnya mRNA yang mateng ya. Jadi ini sudah dimodifikasi mRNA-nya, terus sudah ada penambahan ujung 5 di depan sini dan ujung 3 yang di belakang. Nah, nanti kita akan menjumpai istilah codon ya. Istilah codon ditranslasi ya, makanya kita akan ke sini dulu. Jadi codon ini tuh sebenarnya adalah kode genetik ya. Kode genetik yang ada di mRNA gitu ya. Kode genetiknya itu dibaca nanti oleh si ribosom dengan 3 gitu ya. Jadi 3 basa nitrogen itu nanti akan berpasangan dengan basa nitrogen yang dibawa oleh tRNA yang mana itu antikodonnya atau kayak pasangannya 3 gitu ya. Jadi nanti 3 ini itu nanti akan diterjemahkan jadi satu asam amino apa gitu ya. 3 ini diterjemahkan satu asam amino apa gitu, dan begitu seterusnya ya sampai selesai. Jadi ada 20 jenis asam amino esensial ya yang kita tahu bahwa 20 jenis asam amino esensial itu yang dibuat oleh tubuh kita. Nah, dari 20 jenis asam amino ini tuh sebenarnya nggak sinkron dengan kemungkinan asam amino yang dibuat dari peraturan ini. Jadi 4 × 3 itu maksudnya adalah 4 di sini kan ada 4 basa ya. Ada adenin, sitosin, guanin, dan urasil. Terus 3 ini berarti kan nanti diterjemahkan 3-3. Jadi harusnya tuh ada 64 jenis asam amino esensial. Tapi sementara yang ada tuh hanya 20. Nah, ini gimana maksudnya? Jadi maksudnya adalah ada dari 64 jenis asam amino itu yang punya nama asam amino yang sama. Jadi jenisnya sama gitu walaupun penyusunnya beda, ada yang beda. Misalnya kita ini adalah 64 asam amino ya. Dari 64 asam amino ini tuh hanya 20 aja namanya. Misalnya UUU ya. Nah, ini cara bacanya adalah dari kiri, atas, dan kanan. Jadi U, U, U gitu ya. Baris yang sebelah sini itu UUU, itu dia fenilalanin. Jadi nama asam aminonya fenilalanin. Sementara kalau triplet yang ini UUC itu walaupun ada basa nitrogen yang beda di sini, itu dia tetap jenisnya itu sama fenilalanin gitu ya. Nah, gitu. Terus ada yang namanya codon start dan ada yang namanya codon stop. Apa ini codon start sama stop? Jadi codon start itu adalah codon yang akan memulai translasi. Sedangkan codon stop adalah codon yang akan menghentikan proses translasi. Jadi ketika ada UAA, UAG ataupun GA yang dibaca oleh ribosom nanti nggak akan lanjut lagi gitu ya translasinya. Jadi berhentinya di sini gitu.
Sedangkan kalau AUG itu nanti akan memulai proses translasi gitu. Nah, ini ya, jadi ada codon start tadi AUG, ya, nama asam aminonya metionin. Jadi ini metionin, kemudian nanti akan sebenarnya ini kan mRNA ya, mRNA, terus ada kodon-kodonnya. Jadi yang dibaca itu 3333. Terus nanti ada ribosom di sini, gitu ya, ribosom. Nanti ribosom itu akan kayak melekatkan si mRNA ini untuk ditranslasi, terus nanti datang tRNA. tRNA itu akan bawa antikodon dari AUG ini apa, ya. Terus nanti akan juga bawa pasangannya, maksudnya si AUG ini tuh nanti akan ada asam aminonya yang dibawa yaitu metionin gitu. Jadi nanti penyusunan protein itu atau polipeptida itu adalah dari penyusunan rantai-rantai asam amino yang tergantung dari kodonnya gitu ya. Kita lebih lanjutnya lihat lagi di sini. Ini kita berarti udah masuk ke proses translasi ya. Jadi ini adalah ribosom unit besar dan ini ribosom unit kecil. Terus ini ada mRNA. Terus ini ada tRNA ya. tRNA itu akan bawa antikodon yang akan berpasangan dengan kodon yang ada di mRNA. Terus nanti setelah itu cocok maka nanti akan mulai ada pembentukan kayak rantai-rantai asam amino yang dibawa juga asam aminonya oleh tRNA gitu. Jadi misalnya ini glutamat gitu ya. Glutamat itu tuh dia adalah asam amino yang sesuai dengan antikodonnya yaitu CUC gitu ya. Nah, sebelum ke proses translasi kita lihat dulu di sini ada struktur dari unit besar yang penting ya. Yang pertama ini ada yang bagian sini, area sini, ini kan dipisah ada 3 bagian ya. Yang bagian sebelah kanan itu adalah bagian amino asil. Jadi ini tempat startnya di sini. Terus nanti untuk dia akan lanjut nanti si bagian yang ininya akan pindah ke sini. Terus nanti setelah itu berlanjut lagi ke sini. Nah, setelah dikeluar exit di sini maka nanti yang ininya si tRNA-nya bakal lepas gitu. Nanti akan lanjut lagi yang bagian kanan ke kiri gitu lah ya. Jadi ada amino asil, ada peptidil dan ada exit keluar. Nah, sekarang kita mulai ya. Jadi proses translasi itu dimulai dari ketika kodon AUG dari mRNA itu akan dibaca oleh tRNA yang akan bawa antikodonnya yaitu UAC, yang mana dia bawa juga asam amino metionin. Nah, baru kita mulai si translasinya gitu. Jadi ini kodon startnya. Terus nanti, nah, si metionin tadi itu dia sudah sampai sini ya. Ini dipercepat. Jadi nanti yang kodon 3 ini juga akan berikatan dengan antikodon tRNA yang bawa glutamat ya. Terus nanti akan berikatan nih metionin sama glutamatnya. Terus nanti si tRNA selanjutnya akan membawa antikodon GGA dari kodon CCU yang mana bawa asam amino glisin. Nah, setelah itu nanti glisin akan pindah ke sini. Maksudnya si tRNA-nya pindah ke sini ya. Nanti akan lanjut gitu ya. Jadi nanti metionin, glutamat dan glisin gitu. Ya, jadi nanti si metioninnya tRNA yang bawa metioninnya akan keluar, yang ini juga nanti pindah ke sini terus keluar gitu. Nah, gitu ya. Jadi nanti kalau sudah sampai di mana tRNA itu bawa antikodon UAA, UAG atau UGA yang mana ini adalah kodon stop, maka nanti proses translasinya selesai gitu ya. Jadi nanti di translasi ini tuh ada proses yang tadi sebenarnya yang saya udah jelasin yang disingkat jadi inisiasi, elongasi dan terminasi. Inisiasi berarti kayak awal mula si mRNA itu melekat dan ada di ribosom gitu ya. Terus ada mulai codon start, terus elongasi pemanjangan dari ininya ya,
pembentukan rantai-rantai asam amino, terus nanti terminasi berarti sudah ada codon stopnya yang dikenali oleh ribosom, terus berarti sudah selesai gitu ya proses translasinya. Nah, sekarang kita ke materi tambahan sebenarnya gitu ya. Jadi kenapa tadi ya ada kromosom yang sama di semua bagian tubuh gitu ya, yang tapi itu tuh tidak semuanya terekspresikan. Misal di bagian hidung dan di bagian pipi ya, itu kan punya kromosom yang sama, tapi kenapa hidung itu terekspresinya di kenapa di bagian hidung itu gimana ya? Jadi kromosom hidung dan kromosom pipi kan sama, tapi kenapa jadi hidung dan kenapa jadi pipi, kenapa nggak jadi sama aja gitu ya. Karena ya ada regulasi ekspresi gen, jadi ada kromosom yang diekspresikan, si gennya di untaian DNA itu ada yang di nonaktifkan, ada yang di on kan, ada yang di nonaktifkan gitu. Jadi diatur di regulasi ekspresi gen gitu ya. Nah, untuk saat ini yang akan dipelajari itu adalah regulasi ekspresi gen ketika ada stimulus dari luar yang berupa laktosa gitu ya. Laktosa. Jadi nanti yang akan diregulasi ekspresi gennya itu adalah gen-gen yang akan menstimulus yang akan yang akan dipicu ya oleh laktosa. Jadi ada operon dan operon lak gitu ya. Jadi ini tuh hanya untuk mengekspresikan gen untuk merespon adanya laktosa dari lingkungan ya. Kita belum misalnya bicara regulasi ekspresi gen yang lebih kompleks. Ini yang sederhana aja, tapi intinya kita tahu gimana caranya si gen itu tuh bisa terekspresikannya itu selektif gitu. Jadi pilih-pilih ya, tergantung dari bagian mana yang mau dibentuk. Nah, ini ya, misal regulasi ekspresi gen di kulit kepala itu nanti yang terekspresikan adalah gen R. Gen R-nya nyala ya. Gen R-nya yang aktif dan gen R-nya yang akan diekspresikan atau ya tadi replikasi, transkripsi, translasi tadi sehingga nanti membentuk protein yang adalah pigmen hitam rambut gitu. Nah, jadi yang terekspresikan itu adalah di kulit kepala untuk gen R. Gen R nggak akan terekspresikan di sel jantung gitu. Walaupun ada gen R itu di sel jantung gitu. Jadi makanya ada pengaturan gitu ya. Jadi tidak semua kromosom itu terekspresikan, si gennya itu terekspresikan di kromosom itu gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke apa itu operan lak, operan gitu ya dan laktosa ya. Jadi yang dipakai di sini adalah Escherichia coli ya. E. coli ini tuh akan kita lihat bagaimana regulasi ekspresi gennya kalau ada stimulusnya atau kayak bahan yang mereka kenali yaitu berupa laktosa ya. Laktosa itu berarti sejenis karbohidrat yang terdiri dari dua gula ya atau disakarida ya, ada glukosa dan galaktosa di situ ya. Jadi kan E. coli itu akan mencerna sebenarnya ya laktosa yang ada di lingkungan, yang mana nanti yang diregulasi ekspresi gennya itu adalah gen untuk memecah laktosa ini gitu. Jadi enzimnya yang akan dihasilkan. Nah, jadi kalau E. coli itu berada di lingkungan yang banyak laktosa, maka E. coli akan merespon gitu ya. Karena itu kan sumber makanan bagi mereka. Nah, caranya gimana nih agar si laktosa ini tuh bisa dimakan istilahnya ya oleh E. coli, jadi dimasukkan dan dicerna. Nah, dengan gen yang ada di kromosom E. coli ini itu akan diaktifkan gen enzim untuk mencernanya gitu ya, mencerna laktosa ini biar nanti laktosanya mencerna, memecah jadi glukosa dan galaktosa. Glukosanya nanti akan dipakai ke respirasi sel untuk menghasilkan ATP gitu ya. Nah, jadi di dalam untaian DNA E. coli itu ada gen yang akan diekspresikan gitu ya, tergantung dari stimulusnya. Stimulusnya di sini berarti tadi laktosa ya, yang ada di lingkungan. Nah, gen ini nanti akan diaktifkan nih gitu ya di
daerah tertentu di untaian DNA di E. coli gitu ya. Nah, caranya agar si untaian DNA itu yang mana yang mau diaktifkan dan yang mana yang nonaktif adalah dari sini. Jadi, ada yang namanya struktur operon. Struktur operon ini tuh adalah struktur yang terdiri dari promotor, gen, dan terminator. Promotor ini adalah yang di depan biasanya yang meregulasi ya, meregulasi apakah si gen ini tuh yang akan diaktifkan atau enggak gitu ya. Nah, jadi promotor ini bisa juga dikatakan sebagai regulator atau yang mengatur ya, yang mana yang mau diekspresikan, daerah mana yang mau diekspresikan atau gen mana yang mau diekspresikan gitu ya. Nah, kan banyak banget gen itu di sepanjang DNA ini gitu ya. Nah, nanti untuk stimulusnya laktosa, makanya namanya operon lak. Jadi ini tuh berarti adalah hanya untuk atau hanya berlaku untuk adanya laktosa aja di lingkungan. Jadi yang kita bahas ini adalah operon laknya gitu ya. Nah, operon lak itu sama dengan kayak operon pada umumnya, dia punya promotor, punya gen, dan punya terminator ya. Nah, yang bagian promotornya itu ada daerah lak O, yang gen itu ada lak Z, lak Y, dan lak A. Terus ada terminator. Jadi yang diekspresikan nanti yang warna hijau aja. Tapi untuk dia bisa diekspresikan, si lak O-nya ini harus juga turn on gitu ya, harus dinyalakan. Operatornya harus dinyalakan. Nah, di depan dari lak O, di depannya dari promotor itu ada yang namanya represor nih, lak I. Nah, represor inilah yang nanti juga akan berperan nih, apakah si gen ini mau diekspresikan atau enggak ya. Nah, sekarang kita ke mekanismenya. Jadi, nanti ada enzim yang namanya RNA polimerase. RNA polimerase ini tuh sebenarnya adalah RNA yang enzim yang akan menentukan apakah gen ini tuh akan ditranskripsikan atau enggak. Jadi kalau ada RNA polimerase di operator, maka nanti kan dia akan berjalan nih dari kiri ke kanan. Nah, nanti akan diproses nih atau ditranskripsi. Ya, ini kalau aktif ya. Ini kalau aktif. Jadi nanti akan diekspresikan nih si lak Z, lak Y, dan lak A-nya. Nanti kalau sudah ditranskripsikan, nanti akan long story short-nya, proteinnya yang akan disintesis itu adalah B-galaktosidase. Terus kalau yang lak Y itu permease dan lak A itu asetil transferase. Jadi 3 jenis gen ini tuh nanti akan punya protein yang beda hasilnya gitu ya. Di lak Z itu adalah B-galaktosidase, lak Y ini permease, dan lak A itu adalah asetiltransferase. Tapi ini tuh kan harus ditranskripsikan ya. Jadi harus tahu dulu apakah gen ini mau diaktifkan atau enggak. Nah, kalau diaktifkan berarti ada RNA polimerase di operator. Nah, tapi kalau misalnya dia itu dihambat, gimana caranya? Atau dia ini tuh nggak ditranskripsikan atau aktif. Nah, caranya adalah adanya represor. Jadi represor ini adalah protein yang menghambat transkripsi dengan cara mengikat si operator. Jadi yang harusnya ada RNA polimerase di sini, kemudian nanti ditranskripsi, jadinya tuh RNA polimerase nggak bisa jalan atau nggak bisa berfungsi di operator, karena di operatornya itu udah ada halangannya atau penghalang, di mana ada represor yang berikatan dengan si operator. Jadi RNA polimerasenya nggak bisa jalan gitu ya. Nah, ini represornya. Jadi operator itu adalah lokasi penempelan represor. Jadi si represor nanti akan ke sini. Nah, kalau dia ada di sini berarti RNA polimerase nggak bisa jalan. Kalau dia nggak jalan berarti nanti gennya nggak aktif gitu. Berarti ini adalah menentukan bahwa gen ini tuh tidak diaktifkan. Nah, sementara kalau dia aktif, berarti di operatornya nggak ada represor. Kalau nggak ada represor, berarti RNA polimerasenya bisa jalan. Kalau dia bisa jalan, berarti ini ditranskripsikan. Nah, berarti tandanya kalau gen itu aktif, dia ada. Kalau gen itu aktif atau mau ditranskripsikan, berarti di operatornya nggak ada represor. Tapi kalau dia dinonaktifkan, berarti di operatornya ada represor gitu. Itu cara menentukan ya, yang mana yang turn on dan turn off.
Nah, jadi kita mungkin mulai dari awal lagi ya. Ketika si E. coli ini tuh dia punya sensor yang mana dia mengenali adanya laktosa yang banyak di luar sel dia atau di lingkungan sekitar dia. Nah, maka nanti akan nyala ya gennya itu, gen untuk mengenali atau merespon adanya laktosa di luar. Jadi nanti akan ditranskripsi tuh gennya ini, 3 ini gitu ya, LAC-Z, LAC-Y, LAC-A ya. Dimana nanti kalau LAC-Y itu dia akan menghasilkan permease. Permease ini nanti dia itu adalah protein transporter. Dia ada di membran sel yang nanti berperan untuk memasukkan si laktosa itu ke dalam sel. Sedangkan kalau LAC-Z itu nanti akan menghasilkan protein yang berupa beta galaktosidase yang berperan sebagai enzim untuk mencerna laktosa sehingga nanti akan dihasilkan glukosa dan galaktosa dari si laktosa tersebut gitu. Nah, sementara kalau nggak ada laktosa berarti gennya kan off ya, berarti nggak ada tuh permease dan B-galaktosidase karena ya sel itu efisien ya terhadap energinya, jadi dia nggak akan menghasilkan sesuatu yang nggak dibutuhkan oleh sel tersebut gitu. Nah, jadi kita udah tahu bahwa bagaimana caranya si gen itu yang aktif, yang mana gen yang nggak aktif. Tentunya dari stimulus yang ada dari luar gitu ya. Nah kalau dalam hal ini dia adalah stimulusnya laktosa, maka sebenarnya yang membuat si represornya itu ada di operator itu apa ya. Jadi karena dia stimulusnya laktosa, maka bahannya itu adalah laktosa sebenarnya. Jadi laktosa inilah yang nanti akan berikatan dengan represor yang ada di operator, sehingga represornya itu jadinya kan berikatannya dengan laktosa ya. Jadi akhirnya laktosanya free, operatornya free, jadinya nanti RNA polimerasenya itu bisa jalan dan bisa aktif nih si gennya, bisa ditranskripsi dan translasi gitu. Ya. Nah, tapi kalau misalnya laktosanya nggak ada atau di lingkungan itu nggak ada laktosa, maka represornya yang berikatan dengan operator gitu, karena sisi aktif di represornya itu ya berikatannya dengan si operator, bukan dengan laktosa gitu. Jadi yang membuat gen itu aktif atau enggak tergantung dari stimulusnya gitu ya. Kalau misalnya ini adalah gen laktosa, maka nanti stimulus laktosa ini yang berperan juga sebagai bahan yang berikatan dengan represor di sisi aktifnya gitu ya, sehingga nanti si operatornya bisa dilalui oleh RNA polimerase gitu. Nah, jadi laktosa itu selain sebagai substrat untuk yang mau dicerna oleh E. coli, tetapi dia juga sebagai induser ya, atau yang men-trigger agar nanti terjadi pengaktifan dari gen tersebut gitu. Nah, jadi kalau misalnya kan nanti lama-kelamaan kan lingkungannya bakal habis ya laktosanya, karena kan udah dimasukkan terus tuh ke dalam tubuh E. coli. Nah, jadi nanti lama-kelamaan si indusernya atau si laktosanya itu bakal habis kan dicerna oleh enzim yang dihasilkan oleh proses transkripsi translasi itu gitu. Jadi lama-kelamaan udah nggak ada induser yang berikatan dengan sisi aktif represor, di mana nanti represor akan kembali berikatan lagi dengan operator, dan setelah itu berarti RNA polimerase udah nggak akan jalan lagi, jadi nanti gennya akan berhenti diaktifkan, berarti akan off gitu ya. Oke, mungkin itu aja untuk mungkin bagian awal ya dalam mengenal proses apa sih yang akan berhubungan dengan genetika nantinya. Thank you.